Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Syifa Amara Zara Fitri dengan NIM 200-201-6091. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngomongin suatu topik yang sangat penting. Apa itu topiknya? Yap, benar. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai bimbingan pranikah. Namun sebelum itu, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik selalu ya. Oke, jadi sekarang kita bakal bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan bimbingan pranikah. Pernikahan itu sendiri merupakan suatu hal dalam kehidupan kita yang sangat penting. Nah, untuk memasuki fase tersebut, kita juga harus menyiapkan dengan matang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan pranikah ini? Sebelumnya, bimbingan itu sendiri merupakan suatu proses yang secara sistematis bertujuan agar manusia atau individu dapat menentukan suatu keputusan-keputusan atau langkah-langkah untuk menentukan sesuatu hal di hari kelak. Nah, jadi bimbingan pranikah ini adalah sebuah proses yang diberikan untuk para calon pengantin guna menyiapkan atau mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, emosional, bahkan spiritual untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Bimbingan pranikah ini biasanya dilakukan atau diberikan oleh lembaga-lembaga Kementerian Agama seperti KUA atau Kantor Urusan Agama. Lalu apa aja sih yang dibahas dalam bimbingan pranikah ini? Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya ya, yaitu mengenai apa aja sih materi-materi dalam bimbingan pranikah. Kemudian tujuan pranikah ini apa sih? Bimbingan pranikah ini itu apa sih? Dan biasanya diselenggarakan oleh siapa aja pematerinya? Nah, semua hal tersebut akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya ya. Tetap tonton video ini sampai akhir. Oke, selanjutnya yaitu dasar hukum KUA mewajibkan bimbingan pranikah. Pastinya KUA sendiri yaitu tidak melakukan bimbingan pranikah kalau tidak ada dasar hukumnya ya teman-teman. Dasar hukumnya sendiri yaitu berasal dari atau mengikuti dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 2/491 tahun 2009 yang berisi tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pranikah. Nah, bimbingan pranikah tersebut atau regulasi tersebut yang tadi telah disebutkan yaitu bertujuan untuk mengetahui atau pasangan suami istri yang mau menikah agar bisa mengetahui yang di dalamnya pernikahan itu apa saja. Tidak hanya asal menikah tapi kita tahu apa tujuan menikah tersebut, dan pastinya agar pasangan tersebut bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daimah Khairunisa dengan NIM 20020160054 yang berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pelaksanaan bimbingan pranikah. Nah, bimbingan pranikah itu terdiri dari pembimbing, terbimbing, metode, dan materi bimbingan pranikah. Untuk yang pertama mengenai bimbingan pranikah, yaitu adanya pembimbing. Pembimbing adalah salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor itu mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Kemudian ada beberapa kriteria seseorang untuk bisa menjadi seorang pembimbing atau penasehat dalam bimbingan pranikah, yaitu yang pertama, seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat. Kedua, mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga, baik itu secara teori maupun secara praktek. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memberikan nasihat secara ilmiah, antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal, dan mudah diterima.
Kemudian yang keempat yaitu mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat. Kelima, mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien kita. Kemudian yang keenam yaitu mempunyai niat pengabdian yang tinggi sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar sebagai pekerjaan duniawi saja, tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah. Kemudian yang kedua yaitu adanya terbimbing. Terbimbing adalah objek bimbingan pernikahan, yaitu calon pasangan suami istri sudah siap baik itu secara fisik maupun psikis untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Setiap pasangan calon suami istri ini harus mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, yaitu dengan tujuan agar calon pengantin itu memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, bahagia, serta dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu unsur bimbingan pranikah yang ketiga yaitu adanya metode bimbingan pranikah. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan. Dalam hal ini, materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Kemudian yang keempat yaitu materi bimbingan pranikah. Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fikih munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi perceraian. Nah, metode dan materi mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sevi Maulia Indah Sumawati dengan NIM 6130. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode dan materi apa saja yang diberikan KUA kepada calon pengantin. Untuk metode bimbingan pranikah, biasanya KUA menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu dengan ceramah. Ceramah di mana pihak KUA akan memberikan materi tentang pernikahan kepada calon pengantin. Yang metode yang kedua yaitu tanya jawab, di mana nanti para peserta atau calon pengantin itu memberikan pertanyaan kepada pihak KUA tentang materi yang telah diberikan. Untuk metode yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan itu tergantung dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan tersebut. Selanjutnya yaitu materi bimbingan pranikah. Materi bimbingan pranikah itu ada 7. Yang pertama yaitu materi tentang hak dan kewajiban suami istri, yang dimana materi ini diharapkan bahwa calon pengantin ini nanti bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu mengelola kebutuhan keluarga. Yang diharapkan dari materi ini, calon pengantin ini mampu mengelola kebutuhan keluarganya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu parenting. Ini sangat penting untuk para calon pengantin karena diharapkan bahwa calon pengantin ini bisa menjadi orang tua yang baik untuk anaknya kelak. Yang keempat yaitu dinamika pernikahan. Yang kelima yaitu membangun generasi yang berkualitas. Yang keenam yaitu keterampilan dalam komunikasi dan mengelola emosi dalam rumah tangga. Dan yang ketujuh yaitu materi tentang kesehatan keluarga, di mana ini sangat penting.
Jadi ada yang namanya tujuan bimbingan pranikah. Nah, kenapa sih kok ada tujuan bimbingan pranikah itu untuk apa sebenarnya? Jadi pemerintah itu melihat data banyaknya tingkat perceraian terutama dalam kasus nikah muda itu karena adanya beberapa kurang persiapan dalam menyiapkan pernikahan. Nah, ada tujuannya yang pertama untuk pemecahan masalah karena dalam di rumah tangga itu akan banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin ketika kita belum menikah itu kita belum meraba-raba seperti apa permasalahannya. Lalu yang kedua sebagai penguat kesehatan mental dan sebagai pondasi atau basic kita ketika menghadapi situasi setelah nikah. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus perceraian tersebut adalah kurangnya kesiapan mental para calon pengantin ketika mereka menikah, karena ketika sudah menikah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang seperti tadi itu mengguncang mental terutama bagi pengantin-pengantin muda.